bersedia adik-adik ya, tetap semangat. Kita akan mulai ibadah kita hari ini di minggu ketiga. Minggu ketiga kita menggunakan bahasa Batak ya. Yuk kita mau nyanyi dulu. Kita mau nyanyi lagu Song Mama Jahoba. Pasti tahu semua kan ya? Kita nyanyi bersama-sama ya. Raja Natu Wimbo.
minggu ini kita ibadah pakai bahasa Batak. Saya ucapkan horas. Ayo sekali lagi. Horas, horas, horas. Oke, kita akan belajar patik untuk minggu ini adalah patik Pasiahon dan patik Pasapuluhon. Siapa yang bisa patik Pasiahon? Ayo angkat tangannya di rumah. Ya, patik Pasiahon. Unang ho olo maka tindakon hatta nasotutu maralohon dongan jolma. Bisa? Sekali lagi. Kita belajar patik Pasiahon. Patik Pasiahon. Unang ho olo maka tindakon hatta nasotutu maralohon dongan jolma. Bagaimana dengan patik Pasapuluhon? Yuk ikutin lagi. Adik-adik, patik Pasapuluhon 2 ya. Patik Pasapuluhon dan jadi haliangan niroham bagas nidonganmu dan jadi haliangan niroham dongan saripe didonganmu. Manang naposo bawa manang naposo boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang siape ugasan di donganmu. Sekali lagi kita belajar patik Pasapuluhon. Boy, ya. Patik Pasapuluhon dan jadi haliangan niroham bagas didonganmu dan jadi haliangan niroham dongan saripe didonganmu. Manang naposo bawa, manang naposo buru-buru, manang lembuna, manang odana, manang diape ugasan didonganmu. Oke adik-adik, bisa ya? Semoga kita makin dilatih dalam berbahasa Batak. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik. Horas. Ya, adik-adik, tadi Kak Catherine sudah menyampaikan patik ya, dipelajari di rumah. Jangan lupa dibaca lagi katekismusnya. Adik-adik, kita kembali bernyanyi ya. Kita mau bernyanyi dari buku ini nomor 178. Lagunya Roma to Jesus. Kita bernyanyi bersama-sama. bahasa Batak ya. Amos 5 ayat
ayat bulanan yang diambil dari Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Terima kasih. Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Terima kasih. Amos 5 ayat 24. Jadi magiring-giring songon aek mau bumi. Jala hati gora songon sungai naso olo marsik. Perkenalkan, nama saya Sylvia Panjaitan, saya dari Walang 3. Hari ini saya akan membacakan ayat bulanan dari bulan November yang diambil dari Amos 5 ayat 24, yang isinya adalah, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tapi saya rasakan Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya rasakan Kristus. Saya rasakan Kristus, siap gerak dan saya rasakan Kristus, siap gerak dan saya tidak menembaki musuh, tapi saya rasakan Kristus. Terima kasih. Ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Satu jalan kebenaran menuju hidup yang kekal. Di dalam Yesus Tuhanku, ku dapatkan keselamatan. Marilah anakku, masuklah ke rumahku. Banyaklah tempatmu yang telah kusediakan. Ada kasih pengharapan yang diberikannya padaku. Takkan pernah ku kecewa berjalan dengan Tuhanku. Marilah anakku, masuklah ke rumahku. Banyaklah tempatmu yang telah kusediakan. Marilah anakku, masuklah ke rumahku. Banyaklah tempatmu yang telah kusediakan, yang telah kusediakan. Dede, Otes, hari ini abang akan bercerita tentang Yesus dimuliakan di atas gunung Tabor. Yesus dan murid-muridnya berjalan dan naik ke atas gunung Tabor untuk berdoa. Setelah sampai di puncak, Yesus langsung mencari batu besar untuk berdoa, dan murid-muridnya beristirahat di bawah pohon. Nama murid-muridnya Yakobus,
Petrus dan Yohanes. Yohanes. Kamu boleh mengusulkan ya kalau kamu tahu. Aku tahu bang. Apa kamu mau? Nanti setelah Yesus berdoa itu nanti Yesus bercahaya kan bang? Iya. Sama Musa, sama Yes. Nabi Elia. Yesus berdoa. Tiba-tiba Yesus menjadi bercahaya, pakaiannya berkilau-kilau. Murid-muridnya terbangun karena cahaya itu. Petrus melihat bahwa ada Yesus, Elia, dan Musa berdiri di dekatnya. Kata Yesus, "Tuhan," kata Petrus, "Guru, baiklah kita mendirikan tenda 3 di sini. 1 untuk kau, 1 untuk Elia, dan 1 untuk Musa." Petrus pun tidak tahu apa yang ia katakan itu. Petrus yang mana? Ada awan datang besar. Awan itu mengatakan, "Ia adalah anakku, dengarkanlah dia." Kata awan itu. Mereka kaget dan ketakutan. Setelah awan itu tidak ada, Yesus hanya sendiri berdiri di situ. Dan kejadian itu tidak diberitahukan oleh semua orang. Oleh semua orang di kota dan murid-muridnya itu sendiri. Tamat. Dadah. Ya, terima kasih ya Kak Christine buat ayat bulanan hari ini. Adik-adik tetap dihafal ya untuk ayat bulanan baik dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Batak. Adik-adik yang sudah bisa bahasa Batak boleh loh dikirimkan videonya ke kakak-kakaknya ya, biar nanti ditayangkan di ibadah kita. Oke, adik-adik kita kembali bernyanyi. Kita mau bernyanyi dari buku MB nomor 453, lagunya Sadagoa Naumul.
memberkati. Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Ya, kita sudah mendekati Natal. Puji Tuhan, ada sukacita ya adik-adik ya. Sebentar lagi kita Natal. Tanggal berapa Natal kita adik-adik? Ya, tanggal 20. Kita persiapkan ya adik-adik ya. Nah, sekarang kakak mau menginfokan untuk hiburan. Hiburan itu apa aja? Ada dance dan puisi. Oke adik-adik ya, bagi yang sudah mendaftar dance dan puisi, mulai sekarang boleh berlatih. Oke adik-adik ya. Nah, peraturannya satu, durasi waktunya untuk dance maupun puisi itu maksimal 3 menit. Berapa adik-adik? Ya, maksimal 3 menit. Oke, nanti ya. Oke, yang kedua, lagu maupun gerakan itu adik-adik yang menentukan sendiri. Ya, lagunya pilih sendiri, gerakannya ditentukan sendiri. Oke, yang ketiga untuk grup dance ya, anggotanya berapa Kak? Terserah, bebas, gak dibatasi grup untuk dance, anggota grup untuk dance ya, boleh berapa orang aja boleh. Tapi kalau bergrup ya boleh dikasih tahu atau dibuat nama grupnya, jadi kakak nanti gampang untuk menampilkannya. Oke adik-adik ya, jelas ya. Nah, sekarang yang kelima. Yang kelima itu untuk kostum ataupun aksesoris yang adik-adik kenakan sewaktu kalian dance atau puisi. Untuk kostumnya itu bebas ya, adik-adik boleh menentukan kostumnya sendiri, tapi tetap sopan. Oke adik-adik ya, ngerti ya? Oke, nah kalau adik-adik masih butuh informasi atau pengen nanya-nanya, boleh langsung tanya ke Kak Vera. Oke, oh iya satu lagi adik-adik ya, keenam. Yang keenam, maksimal pengumpulan videonya itu maksimalnya tanggal 29 November ya adik-adik ya. Itu maksimalnya tanggal 29 November supaya kakak-kakak bisa mengatur sedemikian rupa nanti ya adik-adik ya. Oke, demikian pengumuman kita untuk hiburan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, hari ini aku namaku Onur. Aku mau cerita tentang nenek sering gereja. Suatu hari nenek sedang menunggu anak cucu-cucunya pulang dari sekolah dan cucu-cucunya mau bilang, Nek, apa nenek sering gereja? Tentu. Apa nenek dapatkan dari gereja? Nenek tidak ingat, masih tua. Yang nenek ingat, nenek sukai ubah itu.
gereja, sedangkan ingat Tuhan. Cucu yang sering ke gereja mendapatkan hal yang baik, sabetan yang halang yang baik, walaupun walaupun kita sendiri tidak mengetahui, walaupun kita sendiri kita sendiri tidak mengetahuinya. tidak mengetahuinya. Dadah. Halo teman-teman, halo kakak. Saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Pergi ke Gereja. Pada suatu hari, seorang nenek sedang menunggu cucu-cucunya untuk pulang dari sekolah. Cucu-cucunya ini sangatlah cerdas dan seringkali menggoda neneknya. Kali ini, cucu tertuanya menggoda neneknya dengan berkata, "Nek, apakah nenek masih sering ke gereja?" "Tentu saja, Cu. Apa yang nenek peroleh dari khotbah minggu lalu?" "Nenek tidak ingat, Cu. Nenek semakin tua, jadi ingatan nenek semakin melemah." "Tapi nenek ingat bahwa khotbah minggu lalu dapat menguatkan nenek. Apa untungnya jika nenek tidak mendapatkan apapun?" Nenek itu pun terdiam dan merenung. Beberapa waktu kemudian, nenek itu mengajak cucunya untuk pergi ke dapur lalu mengambil tas rajutannya dan memberikannya kepada cucu tertua sambil berkata, "Cuk, pergilah ke mata air lalu isilah air." Cucu itu merasa kebingungan dan berkata, "Nek, apakah nenek sedang melucu?" "Tidak, Cuk, lakukan apa yang kuperintahkan." Cucu itu pun pergi dan kembali lagi sambil berkata, "Nek, tas rajutan ini sudah tidak ada air lagi." "Betul, Cuk, tapi lihatlah betapa bersihnya tas ini sekarang." "Anak-anak, jika kalian pergi ke gereja, tidak mungkin kalian tidak mendapatkan apapun, meskipun kalian tidak mengetahuinya." Makasih. Shalom teman-teman, namaku Zevanya Manurung. Aku akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Pergi ke Gereja. Pada suatu hari, ada seorang nenek sedang menyambut cucu-cucunya pulang dari sekolah. Cucu-cucunya sering menggoda ia dengan berkata, "Nek, apakah nenek masih pergi ke gereja pada hari Minggu?" Jawab nenek, "Tentu." "Apa yang nenek peroleh dari gereja? Apakah nenek bisa memberitahu kami Injil minggu lalu?" "Tidak, nenek sudah lupa. Nenek hanya ingat bahwa nenek hanya menyukai khotbah itu." "Lalu apa isi khotbah minggu lalu?" "Tidak, nenek sudah lupa karena nenek semakin tua dan pikiran nenek semakin lemah." Lalu nenek pun pergi ke dapur dengan menyuruh cucu-cucunya membawa tas rajutan ini ke mata air. Setelah itu, dalam beberapa menit, cucu-cucu pun kembali ke dapur dengan berkata, "Nek, lihatlah di dalam tas ini, tidak ada tetesan air." Lalu kata nenek, "Benar. Nah, jadi kita bisa ambil kesimpulan dari cerita ini dengan bahwa kita pergi ke gereja, kita akan mendapatkan sesuatu yang baik, meskipun kita tidak mengetahuinya." Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, warta tadi sudah disampaikan. Nah, adik-adik jelas ya, mengerti ya. Kalau ada yang kurang jelas, boleh japri WA kakak-kakak PIC-nya masing-masing ya. Oke, kita kembali bernyanyi adik-adik sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bernyanyi dari buku MB nomor 569, judulnya Ode Bata Tumongak Doaku. Kita nyanyi bersama-sama.
Shalom anak-anak sekolah minggu, apa kabar? Selamat hari Minggu. Anak-anak sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari tundukkan kepala, lipat tangan, duduk yang bagus, amang yang pimpin doa. Mari kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Bapa, atas berkat kasih-Mu dan perlindungan-Mu, di mana sampai saat ini kami boleh mengikuti ibadah online, memuji Engkau. Semua itu hanya karena kemurahan-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Pakai hamba-Mu agar bisa menyampaikan firman-Mu, sehingga anak-anak sekolah minggu dapat mengerti dan memahaminya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, firman Tuhan hari ini nas yang mau kita baca, yang diambil tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai 35. Anak-anak kami silakan dibaca di rumah masing-masing. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Kita ulangi lagi ya. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, hari ini kita sudah memasuki bulan November, beribadah secara online, namun tetap anak-anak kami sekolah minggu bisa mengikuti ibadah walaupun melalui ibadah online ini. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai 35 ini menceritakan pertemanan Petrus dan Cornelius, di mana anak-anak, mungkin anak-anak sudah tahu bahwa Petrus ini adalah salah satu murid Tuhan Yesus dari 12 orang, di mana Petrus ini adalah termasuk orang yang pintar, badannya tinggi, besar. Tentu kalau orang pintar itu biasanya pasti disukai orang. Begitu juga Petrus ini, Tuhan Yesus sangat menyayangi dia, menyukai Petrus. Artinya anak-anak mungkin juga pernah mengalami, setiap kalau orang pintar di sekolah itu pasti disayangi oleh gurunya, begitu juga orang tua. Kembali lagi kepada cerita Petrus, Amang tadi mengatakan bahwa Petrus ini adalah orang yang pintar, salah satu murid Tuhan Yesus yang pintar, dan itu memang terbukti bahwa Petrus dia bisa menyampaikan firman Tuhan, mengabarkan Injil
kepada berbagai orang, berbagai negara di seluruh dunia. Jadi saking pintarnya dia, Petrus ini menjadi orang yang seorang murid Tuhan Yesus yang berhasil mengabarkan Injil kepada seluruh bangsa-bangsa di dunia, termasuk ke gereja kita sekarang ini, ke HKBP Jakarta Kota, yang karena adalah Petrus menyampaikan firman Tuhan, sehingga termasuk sampai saat ini, sampailah firman Tuhan di gereja HKBP Jakarta Kota. Petrus itu ada bersahabat dengan yang namanya Cornelius. Cornelius ini sebenarnya dengan Petrus itu mereka itu berbeda bangsa. Kalau Petrus itu adalah orang Yahudi, sedangkan Cornelius itu orang Romawi. Tetapi walaupun mereka berbeda-beda bangsa, tetapi Cornelius bisa menerima setiap orang, dan Cornelius ini tidak mau membeda-bedakan orang karena Cornelius ini takut akan Tuhan. Jadi setiap orang yang takut akan Tuhan itu pasti tidak akan membeda-bedakan setiap orang. Jadi kepada siapapun si Cornelius tadi bisa berteman kepada setiap orang. Jadi begitu juga anak-anak sekolah minggu di sini. Misalnya mau orang Betawi, orang Jawa, orang Chinese, orang Ambon, ya kita harus berteman, nggak boleh membeda-bedakan. Karena Tuhan mengajarkan melalui Petrus tadi di ayat 34 tadi sampai 35 itu, Allah mengajarkan kepada Petrus bahwa setiap orang di hadapan Tuhan adalah sama. Jadi anak-anak kami sekolah minggu tidak boleh pilih kasih, harus bisa berteman kepada setiap orang. Maka dari perilaku daripada si Cornelius ini tadi, Cornelius tadi kan orang Romawi, si Petrus orang Yahudi. Tetapi Cornelius ini karena takut akan Tuhan, dia bisa menerima setiap orang. Maka anak-anak kami sekolah minggu harus bisa menerima, harus bisa mencontoh sifat daripada si Cornelius tadi yang tidak mau membeda-bedakan orang. Ya, jadi anak-anak kami harus janji ya, bahwa kalau kalian nanti di sekolah atau di tetangga, ya tidak bisa membeda-bedakan mau bangsa apa, suku apapun dia, itu kita harus bisa temani semuanya ya. Jadi Amang berharap anak-anak kami sekolah minggu maupun di tempat permainan di rumah, teman sepermainan atau teman di sekolah, jangan sekali-sekali mau membeda-bedakan orang. Mau misalnya dia itu bajunya yang cakep, mobilnya banyak, atau nggak punya mobil, harus semua temani. Jadi nggak boleh hanya orang kaya lah, harus yang beginilah, enggak. Mau juara satu mau tidak juara, itu harus ditemani ya. Itu harus janji ya. Jadi
perilaku sifat daripada Cornelius tadi yang tidak membeda-bedakan orang itu harus kita contoh, harus dicontoh oleh anak-anak kami sekolah minggu. Janji ya? Iya. Jadi itu nanti ketahuan. Kalau udah ketemu dengan anak pasti ditegur. Jangan segan-segan. Itu tandanya anak-anak sekolah minggu harus sama, menegur setiap orang, menegur yang lebih tua dari kita. Jadi anak-anak kami sekolah minggu di sini ada pun contoh yang bisa anak-anak kami lihat sifat daripada Cornelius tadi adalah itu yang menghargai teman-teman yang berbeda-beda. Jadi nih, ada nggak yang anak-anak di sini yang sekolah minggu tetangganya tidak satu gereja? Coba siapa? Ada nggak di sini? Misalnya rumah kamu di sebelahnya itu beragama apa? Hari raya dia berhari raya Idul Fitri. Nah, Idul Fitri itu kan bukan agama Kristen kan? Tetapi kamu bisa nyapa menegur dia kalau pas nanti dia berlebaran. Jangan malu-malu, jangan segan. Sampaikan aja, selamat hari raya Idul Fitri ya teman. Nah gitu. Jadi kalau kita tegur seperti itu, pasti senang deh sama kamu deh. Karena Tuhan yang mengajarkan seperti Cornelius tadi bahwa kita di hadapan Tuhan adalah sama. Ingat itu ya. Nah, misalnya orang Buddha juga, yaitu kan Imlek, ya ucapin aja kongsi pacai. Nah, senang dia gitu. Jadi maka mulai sekarang anak-anak kami sekolah minggu harus berteman dengan setiap orang dan tidak boleh membeda-bedakan. Harus janji ya, janji kepada kakak sekolah minggu, janji ke imam, janji ke pendeta, janji kepada orang tua dan janji kepada gurunya. Abang menghimbau dan memohon agar anak sekolah minggu berjanji kepada diri masing-masing seperti Cornelius yang berteman dengan ingat Cornelius yang berteman dengan setiap orang yang tidak membeda-bedakan baik kata kaya, miskin, orang Batak, Betawi, Jawa, Ambon, Cina, semua harus ditemani sebab semuanya itu sama di hadapan Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Semoga anak-anak kami boleh memahami dan mengerti. Mari kita berdoa, tundukkan kepala, lipat tangan, duduk yang bagus, tundukkan kepala. Kembali kami mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa. Kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu, di mana Engkau mengajari anak-anak kami sekolah minggu untuk tidak membeda-bedakan setiap orang. Terima kasih juga atas bimbingan Tuhan kepada semua kakak guru sekolah minggu yang selalu sabar untuk mengajari dan menyiapkan acara online ini, mulai dari kameramen, editing, MC, dan semua yang terlibat dalam penyiapan acara ibadah ini. Kami juga mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada semua orang tua dari anak-anak sekolah minggu yang juga turut membimbing, mendampingi dengan sabar, mengikuti ibadah online di rumah. Tuhan berkati semua anak-anak sekolah minggu kami. Kami juga tidak tahu, mungkin ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Begitu juga anak-anak sekolah minggu yang belajar online agar semakin rajin dan cerdas. Berkati juga Tuhan setiap persembahan ucapan syukur yang diberikan orang tua dan anak-anak sekolah minggu untuk pelayanan di gereja-Mu, terlebih demi kemuliaan nama Tuhan di dunia ini. Di atas segala itu yang ampuni atas dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak dan berkenan menerima berkat yang akan Tuhan berikan kepada kami.
terimalah dua permohonan yang kami mohonkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, tadi firman sudah disampaikan. Adik-adik diingat ya apa yang sudah disampaikan tadi melalui firman-Nya. Semoga bisa menjadi pedoman bagi hidup kalian di dalam kalian hidup sehari-hari ya. Kita kembali bernyanyi adik-adik. Kita mau bernyanyi meresponi firman Tuhan dan juga adik-adik kita mau bernyanyi untuk mengumpulkan persembahan kita. Adik-adik mesti tahu ya caranya bagaimana mengumpulkan persembahan kalian. Dititip ke mama atau papa. Nanti mama papanya akan menyerahkan ke guru-guru sekolah minggu. Ya, ditunggulah adik-adik persembahannya. Tidak perlu banyak, yang penting kalian itu semua kalian berikan dengan sukacita. Ya, oke, kita kembali bernyanyi lagunya. Kita mau bernyanyi dari buku ini nomor 512. Didalami Yesus panon turun laut. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Mari kita berdoa, menyerahkan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihkan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan